anak-anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan salam sehat selalu ya. Anak-anak, berjumpa kembali bersama Mem Heni. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 4, yaitu merawat tumbuhan. Anak-anak, hari ini materi pembelajaran kita yaitu kalimat tanya, mematuhi aturan di sekolah, dan kreasi hiasan dari bahan buatan. Yuk, selanjutnya kita belajar bersama. Yang pertama yaitu kalimat tanya. Apa sih kalimat tanya itu? Kalimat tanya adalah kalimat yang bermakna dan mengandung pertanyaan. Nah, kalimat tanya ini diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Lalu, apa saja kata tanya itu? Nah, di sini kata tanya kita dapat melihat yaitu ada kata apa, siapa, di mana, berapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita lihat yuk kegunaan kata tanya apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Nah, di sini contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu bawa? Apa kamu suka membaca? Nah, itu adalah contoh penggunaan kata apa. Selanjutnya yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan nama. Nah, ini contohnya. Siapa namamu? Nah, maka jawabannya, nama saya Heni. Siapa nama ayahmu? Lalu, siapa yang menanam bunga mawar ini? Maka jawabannya tentu saja nama orang. Nah, siapa digunakan untuk menanyakan nama. Selanjutnya yaitu kata tanya di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, contohnya, di mana alamat rumahmu? Kemudian, di mana kamu menyimpan buku? Lalu ada juga, di mana kamu membeli buku cerita? Nah, misalnya, pertanyaannya seperti itu, maka kita juga bisa menjawabnya. Di mana kamu membeli buku cerita? Nah, jawabannya saya membeli buku cerita di toko buku. Nah, itu adalah contoh penggunaan kata tanya di mana. Contoh berikutnya yaitu kata tanya berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah bilangan. Sebagai contoh, berapa harga buku ini? Nah, maka kita bisa menjawabnya. Harga buku ini adalah Rp5.000. Nah, itu sudah menjawab pertanyaan berapa. Kemudian, berapa lama kamu akan berlibur di Bali? Lalu, berapa jumlah kelerengmu? Nah, ini adalah contoh penggunaan kata tanya berapa. Kemudian ada kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, kita lihat yuk contohnya. Kapan kamu pulang dari Bandung? Lalu, kapan kita akan menjenguk Dita? Lalu, kapan kamu membeli sepeda baru? Nah, anak-anak, ini adalah contoh penggunaan kata tanya kapan. Selanjutnya yaitu kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan suatu perbuatan, sebab, atau alasan. Nah, sebagai contoh, mengapa kamu datang terlambat ke sekolah? Nah, lalu contoh berikutnya, mengapa kamu suka membaca? Nah, ada juga pertanyaan, mengapa kamu bersedih? Itu contoh penggunaan kata tanya mengapa. Kalau sebagai contoh misalnya, mengapa kamu terlambat ke sekolah? Nah, sebabnya, maka bisa dijawab, karena tadi saya bangun kesiangan. Nah, itu adalah contohnya. Jadi, alasan kenapa terlambat ke sekolah. Dan yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan cara atau proses. Contohnya, bagaimana cara membuat kerajinan dari bahan bekas? Lalu, bagaimana cara membuat donat?
Dan bagaimana cara merakit mainan ini? Nah, pertanyaan bagaimana? Maka jawabannya kita jelaskan cara ataupun proses pembuatan donat. Nah, itu adalah contohnya. Nah, anak-anak, setelah kita belajar kalimat tanya tadi, kita akan belajar kreasi hiasan dari bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh bahan buatan yaitu ada kertas origami, plastisin, manik-manik, sedotan, koran bekas, botol bekas, dan kardus. Nah, bahan buatan tersebut dapat kita gunakan untuk membuat kreasi hiasan loh. Nah, anak-anak, berikut ada contoh kreasi hiasan dari bahan buatan. Yang pertama ada tas dengan hiasan dari koran bekas, bingkai foto dari kardus, kemudian ada vas bunga dari botol, kemudian ada tiruan buah dari plastisin. Kemarin kita juga sudah praktek ya. Kemudian ada bunga dari sedotan, dan juga gantungan kunci dari manik-manik. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu ada aturan di sekolah. Di sekolah juga anak-anak harus merawat tanaman di sekolah. Karena merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan oleh semua siswa. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Nah, anak-anak, siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Kemudian, seluruh siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Karena membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Nah, berikut ada tata tertib sekolah dan manfaatnya. Yuk kita pasangkan ya tata tertib dan manfaat yang tepat. Yang pertama, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Maka manfaatnya adalah ya benar, siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Yang berikutnya, menyiram tanaman di dalam pot. Maka manfaatnya, tanaman tumbuh subur. Selanjutnya, menyapu kelas. Maka manfaatnya, kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Kemudian, menghapus papan tulis. Maka manfaatnya, kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Dan yang terakhir, mengatur rak buku di kelas. Maka manfaatnya, buku-buku tertata rapi. Anak-anak hebat semua, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mudah untuk memahami tentang kalimat tanya, aturan di sekolah mengenai merawat tanaman, dan kreasi hiasan dari bahan buatan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat dan salam sehat selalu.